Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu Guru Hebat. Saya Atang Supriyata SPD, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Pangandaran. Kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi, refleksi dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Raden Mas Suwardi Surya Diningrat atau yang dikenal Ki Hajar Dewantara merupakan pelopor pendidikan Indonesia melalui taman siswanya yang berdiri di tengah-tengah hegemoni sekolah kolonial Belanda. Taman siswa merupakan suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan. Berikut kesimpulan modul 1.1 tentang dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah saya pelajari. Kesimpulan dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang menuntun. Pendidikan yang menuntun merupakan dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kesimpulan dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang selanjutnya adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, dan kodrat zaman berkaitan dengan perubahan zaman di lingkungan anak. Selanjutnya, pendidik ibarat petani. Peran pendidik seperti petani atau tukang kebun. Anak-anak seperti buah atau biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani di lahan yang telah disediakan. Baik buruknya pertumbuhan benih tersebut tak hanya tergantung pada kondisi lingkungan, air, tanah, sinar matahari, namun juga bergantung pada tangan dingin, perhatian, dan perawatan dari petani tersebut. Kesimpulan dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang selanjutnya adalah pendidikan yang berhamba pada anak. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan anak bebas dari segala ikatan. Dengan suci hati mendekati sang anak bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan hak atau berpusat pada anak atau student center. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembelajaran di kelas, saya masih kesulitan untuk mendesain pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Masih sering saya memberikan materi untuk menuntaskan sesuai target tanpa memperhatikan perasaan siswa, kemampuan dan bakatnya. Selain itu, saya juga mengharuskan semua siswa untuk menguasai semua mata pelajaran dengan mendapatkan nilai mencapai KKM yang telah ditetapkan oleh sekolah. Namun, saya jarang sekali melakukan refleksi terkait pembelajaran yang sudah dilakukan, sehingga saya tidak mengetahui sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran yang sudah berjalan. Selanjutnya, saya masih berasumsi bahwa hasil akhir adalah segalanya, tanpa melihat proses siswa dalam belajar, sehingga muncul pemikiran bahwa anak yang nilainya bagus dikatakan pandai dan meremehkan kemampuan anak yang mendapat nilai rendah. Hal ini membuat siswa tertekan karena harus mendapat nilai akhir yang bagus dan kepercayaan diri anak menurun. Yang selanjutnya, kurangnya kedekatan secara emosional dengan siswa, sehingga penanaman nilai-nilai karakter kurang terbangun dengan baik. Dalam pengondisian di kelas, masih menggunakan ancaman dan hukuman untuk membuat siswa agar disiplin dalam pembelajaran dan tanggung jawabnya. Apa yang berubah dari pemikiran saya atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Anak bukanlah kertas kosong.
Guru merupakan fasilitator yang akan menebalkan laku anak sesuai dengan kekuatan konteks diri anak dan sosiokultural budaya. Guru bukanlah sumber pengetahuan yang utama, murid dapat mencari berbagai sumber pengetahuan sesuai minat dan bakatnya dengan bimbingan guru. Saya merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Pembelajaran lebih berpusat kepada murid sehingga murid lebih aktif mengikuti pembelajaran. Murid memiliki kebebasan untuk memilih cara belajarnya, termasuk dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Menumbuhkan pendidikan karakter murid dengan melakukan pembiasaan budaya positif di sekolah serta memperhatikan sosiokultural yang ada. Merancang pembelajaran yang inovatif dan lebih melibatkan keaktifan murid. Membuat kesepakatan kelas sehingga anak lebih bertanggung jawab dalam pembelajaran. Menghilangkan segala bentuk hukuman kepada murid, tidak lagi banyak menuntut tetapi lebih banyak menuntut murid atau sistem Among, berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan anak untuk mengembangkan potensi dirinya. Bapak Ibu guru hebat, agar kita dapat mengimplementasikan Merdeka Belajar serta menciptakan profil pelajar Pancasila, kita sebagai guru harus berusaha semaksimal mungkin karena menciptakan hal tersebut tidaklah mudah. Dalam proses kegiatan pembelajaran, kita harus memberikan tuntunan yang terbaik kepada peserta didik. Peserta didik harus diberikan kebebasan untuk bereksplorasi, berinovasi, dan mengembangkan bakat serta minatnya sesuai dengan kodratnya, agar peserta didik mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupannya. Dengan menerapkan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarsu Sing Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Semboyan tersebut merupakan acuan kita untuk memberikan arahan, tuntunan, dan pendidikan sehingga mencapai tujuan merdeka belajar. Demikian pemaparan dari saya. Salam guru penggerak, Indonesia bergerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.